sambil menyusul. Yang sudah saya jelaskan bahwa kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 28 tentang Undang-Undang Hak Cipta, di mana ada saya sendiri Firman Samuel, NPM 197 ada Alfianisa 169 dan Nata 180 serta Ekitoni NPM 173 untuk memenuhi mata kuliah hak atas kekayaan intelektual. Next. Okay. Nah, pertama yang kita akan bahas itu kenapa sih harus ada Undang-Undang Nomor 28 ini tahun 2014 ini tentang hak cipta. Yang pertama itu hak cipta itu merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan dalam mendukung pembangunan bangsa. Yang kemudian yang kedua, perlunya peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang demikian pesat. Selanjutnya yang ketiga, diperlukan implementasi dalam hukum nasional atas hukum internasional di bidang hak cipta. Yang keempat, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Nah, dalam hak cipta itu terdapat yang baru saya jelaskan tadi, itu ada hak tentang hak cipta dan hak terkait. Nah, hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian hak terkait itu merupakan produk atau karya pertunjukan, karya rekaman, ataupun bisa kita bilang itu sebagai siaran. Ya, kemudian dalam Undang-Undang Hak Cipta itu terdapat juga hak moral dan hak ekonomi. Nah, di mana hak moral dalam pasal 5 Undang-Undang Hukum Hak Cipta ini merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Misalnya untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, ataupun hak moral itu bisa dibilang mengubah judul dan anak judul ciptaan yang sudah diciptakan gitu. Nah, hak moral ini tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Pengalihan pelaksanaan hak moral dinyatakan secara tertulis. Oke, kemudian ada hak ekonomi di dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, hak ekonomi ini hak yang eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi ciptaan. Halo, siapa itu? Erik, bisa di-mute? Oke, thank you. Nah, selanjutnya pencipta atau pemegang hak cipta. No. Bisa di back sebentar. Nah, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan yang pertama penerbitan ciptaannya, kemudian penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, kemudian ada pertunjukan penciptaan juga, kemudian ada pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Nah, setiap orang itu yang melaksanakan hak ekonomi itu wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin si pencipta itu sendiri atau pemegang hak cipta. Next. Oke, di sini ada apa ini? Pencipta ya. Oke, mungkin pencipta bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Eki. Baik, terima kasih Samuel. Lalu saya lanjutkan kepada bagian cipta, yaitu pasal
Maaf dulu ini nah, pasal 31 sampai 37 Undang-Undang Hak Cipta. Yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya pertama disebut dalam ciptaan, lalu kedua dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, ketiga disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan atau yang terakhir adalah tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Pencipta yang definisinya adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada. Pencipta yaitu adalah orang yang menghimpun ciptaan. Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Pencipta itu orang yang merancang ciptaan. Ciptaan yang berasal dari badan hukum dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yaitu penciptanya adalah badan hukum. Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, penciptanya adalah pihak yang membuat ciptaan. Yang terakhir adalah ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang oleh ini yang disebut pencipta adalah instansi pemerintahan. Lalu selanjutnya, ciptaan dilindungi hak cipta. Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu berupa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Lalu ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Lalu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Lalu ada lagi drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim. Lalu dilanjutkan karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Lalu G, karya seni terapan, H, karya arsitektur, I, peta, J, karya seni batik atau seni motif lainnya, K, karya fotografi, I, potret, M, karya sinematografi, N, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Lalu O, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. P, kompilasi penciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Q, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. R, permainan video, dan terakhir adalah program komputer. A, hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. B, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Dan C, alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. D, hasil rapat terbuka lembaga negara. E, peraturan perundang-undangan. F, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. G, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Dan diakhiri oleh kitab suci atau simbol keagamaan. Masa berlaku atau jangka waktu perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 57 sampai 63, yaitu yang pertama ciptaan. Ini jangka waktunya adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, 50 tahun apabila pemilik hak adalah badan hukum. Kedua, ciptaan dalam program komputer
dengan jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Ketiga, pelaku pertunjukan dengan jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. 4. Produser rekaman, yaitu 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. 5. Lembaga penyiaran, yaitu dengan jangka waktu 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, yaitu dalam pasal 64 sampai 73 Undang-Undang Hak Cipta. Pertama-tama dilakukan dengan cara registrasi akun di website milik pemerintah, yaitu hakcipta.dgip.go.id. Lalu pilih pengajuan pencatatan digital, lalu diberikan sebuah formulir dan isi seluruh form yang harus diisi oleh peserta. Lalu dilanjutkan dengan unggah data dukung yang dibutuhkan. Setelah diunggah, lakukan pembayaran. Setelah dilakukan yaitu pemeriksaan formalitas. Setelah selesai, dilanjutkan kembali dengan verifikasi. Lalu dicek apakah pencatatan ciptaan disetujui. Apabila disetujui, nanti akan dicetak sertifikatnya. Terima kasih untuk bagian saya sampai di sini. Lalu dilanjutkan oleh Saudara Alfi untuk membacakan slide berikutnya. Terima kasih. Maaf, saya koreksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nata. Terima kasih. Terima kasih kepada Eki. Saya Natalia. Maaf, ini speakernya kedengeran nggak? Mikrofonnya? Sorry. Kedengeran. Kasih. Di sini ada fungsi pencatatan. Yang pertama, memudahkan pembuktian sengketa hak cipta. Yang kedua, menjadi catatan publik. Yang ketiga, memberi rasa aman bagi pemilik atau pemegang hak cipta. Di sebelah kanan slide, ada prosedur permohonan pencatatan ciptaan online. Mungkin nanti bisa kami kirimkan filenya. Lalu boleh di next. Di sini ada hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, pasal 74 sampai 75 Undang-Undang Hak Cipta. Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena yang pertama, permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Yang kedua, lampaunya waktu dari masa berlaku hak cipta. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Atau yang keempat, melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan, dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri. Boleh di next. Lalu di sini ada peralihan hak cipta pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. A. Pewarisan, B. Hibah, C. Wakaf, D. Wasiat, E. Perjanjian tertulis, atau F. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Boleh di next lagi. Lalu di sini ada lisensi pasal 80 sampai 81 Undang-Undang Hak Cipta. Izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama, ada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan komersil.
Lalu yang kedua, perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Lalu yang ketiga, pelaksanaan perbuatan komersil disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Lalu yang keempat, ada penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Lalu yang terakhir ada besaran royalti. Dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadaan. Sekian penjelasan dari saya, lalu dilanjutkan oleh teman saya Alfianisa Jihan dengan NPM 169. Terima kasih. Baik, terima kasih Nata atas penjelasannya. Lalu saya lanjutkan ke slide berikutnya. Dipersilahkan untuk Saudara Alfi membacakan bagiannya. Baik, apakah kedengaran suara saya? Terdengar. Dengar. Perjanjian lisensi pasal 82 sampai 83. Yang pertama, dilarang membuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian di Indonesia. Yang kedua, dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas penciptaannya. Yang keempat, harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Yang kelima, jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Lalu lisensi wajib, pasal 84 sampai 86 Undang-Undang Hak Cipta. Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dan hak terkait pasal 95 sampai pasal 109 Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama, menyelesaikan sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan atau pengadilan. Yang kedua, pengadilan yang berwenang memeriksa perkara adalah pengadilan niaga. Yang ketiga, selain pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Maaf, nggak kelihatan. Nah, masih yang keempat, pencipta pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Yang kelima, upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan pengadilan niaga terhadap sengketa hak cipta hanya upaya hukum hukum kasasi. Yang keenam, atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk yang pertama, mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan. Yang kedua, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut. Yang ketiga, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangan oleh pelanggar dan atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Selanjutnya,
Bentar. Jadi maaf nggak kebaca ininya, judulnya. Ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta, pasal 112 sampai 119 Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, mengubah atau merusakkan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan yang ketiga, setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli waris melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Lanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada penciptanya, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Bunyi pasal 3 ayat 1. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan atau musik. Penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk mencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota LMK. LMK adalah institut yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna pengelolaan hak ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK ini berbentuk badan hukum nirlaba. Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan berdasarkan royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Saya serahkan kembali kepada Eki. Baik, terima kasih untuk Saudara Afi atas paparan PowerPoint-nya. Mungkin sampai di sini saja. Apakah ada pertanyaan? Untuk selanjutnya nanti sesi pertanyaan dan pemberian hadiah akan dilanjutkan di link Zoom berikutnya karena meeting time-nya sekitar 3 menit lagi. Mohon ya jangan tunggu kabar terbaru lagi. Terima kasih. Baik, sesi pertanyaan dibuka. Silakan ada yang mau bertanya. Silahkan jangan malu-malu ya. Nanti juga ada ini hadiahnya untuk bagi penanya yang bagus begitu. Silakan Teteh. Ini biasanya siapa ini? Zaidan ya? Zaidan biasanya nanya nih. Mantap. Boleh, Zaidan. Dipersilahkan pertanyaannya. Oh, maaf, Mas Anung. Ya, Monggo, Mas. izin bertanya. Silahkan. Boleh, sok. Enggak. Mungkin pertanyaannya pertanyaannya akan sedikit melenceng dari materi yang telah disampaikan. Menurut kelompok kalian, apakah Undang-Undang Hak Cipta ini sudah aman untuk para pencipta lagu atau para pelaku seni musik? Terima kasih untuk pertanyaannya.
Gimana ini kita tampung dulu atau dijawab? Paling segitu yang tanyakan. Iya, makasih. Boleh ditampung dulu atau gimana, Bapak Samuel? Mungkin ditampung dulu, siapa tahu ada satu lagi penanya. Silahkan satu penanya lagi. Itu ada Eric Raisen, boleh di on mic aja tuh. Ya, oh, Izin bertanya teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rugiarto. Saya lebih ingin bertanya untuk pemanfaatan lagu yang untuk monetisasi seperti itu, untuk perizinan buat royaltinya seperti apa ya? Terima kasih. Makasih, kita tampung dulu ya. Oke, mungkin saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Mas Hanung terlebih dahulu ya, tentang intinya dari pertanyaan itu, apakah undang-undang hak cipta ini sudah efektivitas atau belum? Ya, oke, masuk. Menurut dari pandangan kelompok kami ya, undang-undang hak cipta ini masih belum efektif, karena dalam pengaturan hukumnya atas karya seni lah, bisa kita bilang hak cipta ini di Indonesia itu, karena budaya masyarakat Indonesia itu khususnya kurang mengenal hak kekayaan intelektual, dan adanya kebiasaan masyarakat itu untuk meniru hasil karya orang lain yang telah berlangsung lama. Nah, jadi selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, bahkan menuntut, dan tidak ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, penegakan hukum atas perbuatan meniru atau mengambil hasil karya seni tradisional tersebut itu masih jadi intinya tuh masyarakat itu lebih berpikir bahwa lagu itu dinyanyikan hanya untuk dinikmati dalam artian tuh mereka itu menyukai lagu gitu. Jadi mereka banyak yang mengcover lagu, misalnya atas lagu-lagu, misalnya kita sering lihat di YouTube itu, sering kita lihat di YouTube, mungkin mengcover lagu itu mungkin diperbolehkan, tetapi dalam keterangan di dalam kontennya itu dituliskan bahwa judul dan pencipta aslinya gitu. Jadi untuk masalah efektivitas dan belum efektivitas itu dari kelompok kami itu belum terlalu efektivitasnya tadi, orang tuh masih seneng lah untuk meniru hasil karya orang lain gitu. Nah, untuk upaya pemerintah Indonesia gitu, dalam melindungi hasil karya seni, bisa kita bilang hak cipta, di Indonesia ini masih sebatas pengaturan yang tertuang secara umum dalam pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, sehingga pelindungan terhadap karya seni tersebut dirasakan belum memadai gitu, dan mengakibatkan masih seringnya terjadi masalah-masalah hukum dalam melindungi karya seni tradisional tersebut gitu. Nah, mungkin ini bisa saya lanjutin. Nah, melihat konstitusi negara tidak hanya berhenti pada tapi harus ada telaah yang lebih, yang lebih mendalam lagi untuk menemukan suatu prinsip yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam tugas melindungi hak cipta ini oleh negara terhadap
terhadap si penciptanya itu adalah tanggung jawab dari pemerintah sendiri. Nah, kebijakan perlindungan terhadap pengetahuan tentang hak cipta ini akan tercermin dalam peraturan perundang-undangan HAKI yang di dalamnya mengatur tentang hal tersebut secara terpisah. Bahkan rencana tentang akan disusunnya kejelasan gitu, disusunnya suatu kejelasan tentang hakikat pengetahuan hak cipta ini dan upaya perlindungan. Dalam kesimpulannya itu untuk melindungi potensi gitu, melindungi potensi ekonomi semata, tidak hanya dari segi ekonomi sih, tapi juga dari sosialnya, terus dari hak si penerbitnya ataupun bisa kita bilang si penciptanya sendiri. Nah, perlindungan yang telah ada hanya sebatas perlindungan hak cipta pada folklore, bagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah, negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang tercermin gitu, untuk yang tadi untuk menjiplak, meniru hasil karya orang lain. Mungkin segitu dari saya. Ada mungkin sudah jelas atau belum jelas, boleh disampaikan. Terima kasih sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Hanung sudah bertanya. Untuk hadiah bisa chat saya nanti ya, Mas Hanung ya. Siap. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa diulangi lagi atau yang mencatat mungkin. Oke, mungkin tidak ada yang mencatat ya. Erik, mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Iya, boleh. Ya. Saya bertanya perihal, kan banyak lagu yang buat backsound seperti film atau apapun itu yang bersifat monetisasi. Kan ada juga untuk pencipta, pengarang, penyanyi seperti itu kan dapat royalti. Nah, itu mekanismenya seperti apa? Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Erik ya, tentang mekanisme royalti dalam backsound perfilman seperti itu dan lainnya. Pertama itu kita harus mengenal dulu royalti itu seperti bentuk pembayaran gitu kan, dari pemakai hak cipta atau user kepada pemilik hak cipta atau pelaku performer karena tidak menggunakan kepemilikannya. Nah, royalti ini yang dibayar ini berdasarkan atas presentase dari pendapatan yang timbul dari penggunaan karya hak cipta tersebut, atau dengan cara lainnya mungkin dari misalnya kita bikin besarnya presentasi pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung atas kesepakatan juga gitu, kesepakatan antara si pemakai hak cipta itu, si user dan pemilik hak cipta itu. Nah, dalam pasal 45 gitu ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta, diatur di situ di dalamnya tentang kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. Nah, pada ayat 4 diatur besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi tersebut berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Nah, jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima adalah berdasarkan juga dari kesepakatan kedua belah pihak lagi gitu, dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Mungkin dalam royalti ini juga harus royalti ini kita harus mengerti tentang mungkin ada sedikit unsur royalti ya untuk si hak yang dimiliki pencipta itu
atau komposer untuk mengumumkan gitu, atau memperbanyak musik dalam film tersebut gitu. Misalnya dari segi hak ekonomi itu adalah hak yang dimiliki seorang pencipta tadi untuk dapat mengeksploitasi hasil ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari hasil eksploitasi ciptaannya misalnya terdiri dari ada performing right, itu hak mengumumkan, di mana hak ini dimiliki oleh si pemusik gitu, maupun si itu dramawan ataupun seniman lainnya gitu, pencipta lainnya yang karyanya terungkap dalam suatu bentuk pertunjukan. Nah, untuk mengurus hak pertunjukan atau perfilman dibentuk lembaga Performing Rights Society. Nah, yang mengorganisasi musikus, komposer, pencipta, serta penerbit karya cipta musik lainnya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti ini kepada si pencipta tadi gitu. Kemudian yang kedua itu unsur dalam royalti ini ada broadcasting right dan reproduction right. Yaitu broadcasting itu mengumumkan hak penyiaran. Kemudian reproducing itu mungkin kita udah tahu itu memproduksi atau memperbanyak gitu. Nah, hak menyiarkan ini meliputi penyiaran dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan. Nah, hak broadcasting right ini diatur dalam konvensi, waktu itu ada juga di konvensi Brussels kalau tidak salah 1974 yang dikenal dengan Relating to Distribution of Program Carrying Signal Transmitted by Satellite. Nah, untuk si reproduksi ini ada 4 mencantumkan haknya, yaitu mechanical right dan printing right, synchronization right, ada advertising right, di mana mechanical itu hak penggunaan lagu untuk kaset ataupun CD dan jenisnya yang ada di dalam background film tersebut. Kemudian ada printing right yang hak mencetak lagu untuk buku ataupun majalah ataupun perfilman tersebut gitu. Jadi kita harus mengetahui hak untuk menggunakan lagu ini di dalam video itu seperti apa. Kemudian untuk royalti ini kita harus mengerti unsur-unsur yang tadi saya bilang. Kemudian ada juga ada hak advertising, yaitu memproduksi lagu untuk kepentingan iklan, baik untuk radio maupun televisi komersial, maupun itu untuk dunia perfilman juga, mau itu film pendek, film panjang juga, itu mempunyai hak advertising, hak memproduksi lagu. Nah, dari hak ekonomi pelaku, pemilik hak, khususnya si pencipta itu, yang pertama itu menyampaikan gitu bahwa karya siaran ini yang belum selesai diwujudkan dan kemudian ingin memakai background lagu dari si pencipta tersebut, harusnya adanya pertama tadi kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan. Kemudian juga di dalam ini ada dalam royalti ini hak sewa ya, kita bilang itu hak sewa ini dilarang untuk menggantikan mungkin nada ataupun irama ataupun lagu aslinya di dalam tersebut. Kemudian untuk penyewaan misalnya salinan rekaman di dalam perfilman ini, si penyewa atau produser film tidak untuk mengganggu hak si pelaku utama, si hak cipta lagu ini untuk menggandakan rekamannya, karya pertunjukannya. Mekanismenya mungkin kesimpulannya mekanismenya itu dalam hak royalti ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu dalam
si persetujuannya seperti apa, kemudian yang tadi saya sebutkan eh, hak hak memproduksinya juga ada, itu diperhitungkan. Kemudian untuk menggunakannya itu di posisi mana saja, kemudian untuk mencetak lagunya itu dalam dunia film itu seperti apa gitu. Jadi untuk rincian biaya dan sebagainya, saya dari kelompok kami pun tidak mengerti rincian biayanya, tapi untuk mekanismenya itu harus adanya kesepakatan seperti dalam hukum perdata ya, unsurnya harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Ada yang mau menambahkan atau masih kurang paham? Cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Erik. Untuk hadiahnya nanti bisa DM ke saya ya. Siap, Safina. Chat di awal. Nah, untuk hadiah utama ya, mungkin dari teman-teman mau seperti apa? Mungkin dari saya, hadiah utamanya itu, saya mengajukan satu pertanyaan kepada kalian, tapi tidak untuk yang sudah mendapatkan ya. Yang belum mendapatkan hadiah dari kami, bisa untuk menjawab pertanyaan. Oke, mungkin pertanyaannya tadi sudah menyimak dari presentasi kami. Nah, saya hanya mau bertanya pada kalian untuk yang menyimak dari tadi. Di dalam hak cipta, hukum hak cipta, dalam hukum hak cipta, di dalamnya ada fungsi suatu pencatatan atau prosedur permohonan pencatatan. Dan peralihan hak cipta itu ada berapa? Bisa disebutkan? Sebutkan dari fungsi pencatatan, kemudian sebutkan peralihan hak cipta dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Mungkin ada yang mau jawab? Tidak usah terlalu terperinci, mungkin ada gambarannya saja. Ini yang bisa menjawab bisa dapat hadiah utama ya. Saldo GoPay, buat beli Shopee Food. Mungkin boleh diulang pertanyaannya. Siapa tahu ada yang nggak kedengeran atau jaringannya kurang baik. Oke, baik. Yang untuk yang tadi pada nyimak presentasi dari kami yang sampaikan, pertama itu dari fungsi pencatatan, apa saja yang ada, apa fungsi dari pencatatan tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, peralihan hak cipta itu dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta itu seperti apa? Apa aja di dalamnya? Dan kenapa hak cipta itu dapat dijadikan sebagai hak objek jaminan fidusia? Seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Antara dikasih pilihan nih, 3 pertanyaan itu.
Yuk, boleh yuk yang bisa jawab. Izin menjawab, tapi mungkin yang fungsi pencatatan aja. Gak apa-apa, soalnya saya tahu baru itu aja. Boleh, boleh. Boleh, silahkan. Jadi, izin menjawab, kalau boleh berpendapat, fungsi pencatatan dari hak cipta itu bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap pencipta atas hasil ciptaannya. Terus diwujudkan sehingga pencatatan hak cipta yang kita lakukan itu mampu memberikan bukti gitu, ya baik secara tertulis tentunya kepada pencipta yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya terjadi permasalahan pengklaiman, misal hak cipta saya diklaim oleh orang, tapi dengan adanya pencatatan dari hak cipta ini, jadi kita bisa membuktikan bahwa ternyata itu ciptaan dari saya gitu, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Syahla udah menjawab. Untuk hadiahnya bisa PC ke saya ya, Japri aja. Oke, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan? Untuk yang udah join, tambahan mungkin. Baiklah, mungkin saya rasa sudah cukup ya untuk sedikit pemahaman ataupun bisa kita bilang ini suatu penyuluhan gitu biar orang mengerti hak cipta itu seperti apa dan mekanisme tadi mungkin dari pertanyaan Erik tentang mekanisme royalti ini seperti apa dan juga fungsi si pencatatan hak cipta ini seperti apa. Nah, oke. Untuk kesimpulan dari penyuluhan ini, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk masalah mekanisme royalti itu harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pencipta dan pemegang film. Kemudian untuk fungsi dari pencatatan itu untuk menjamin perlindungan. Memberi rasa aman bagi pemilik atau pemegang hak cipta tersebut, kemudian menjadi catatan publik juga dan memudahkan pembuktian sengketa hak cipta jika nanti ada orang yang ingin meniru ataupun menjiplak hasil lagu atau ciptaan dia. Nah, untuk masalah hak cipta ini sudah efektif atau belum, itu tergantung dari masyarakatnya masing-masing, di mana mengerti dan memahami apa itu hak cipta itu, undang-undang hak cipta itu seperti apa, apakah boleh mengcover atau adakah unsurnya ataupun mekanisme untuk mengcover seperti apa, itu harus diberikan satu sosialisasi lebih mendalam lagi kepada pihak-pihak yang menjiplak tersebut, meniru tersebut. Jadi seperti itu. Nah, oke, terima kasih sudah untuk mau join dalam Zoom kami penyuluhan ini. Akhir kata dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami keluarkan ataupun kesalahan penjelasan yang mungkin belum terpuaskan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Samuel dan kawan-kawan sekalian atas paparannya dan juga pertanyaan dan jawabannya. Nanti bisa hubungi kami para anggota ya untuk masa ada yang ditanyakan dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.